Latar belakang munculnya Angkatan 1990 dalam sejarah sastra Indonesia. Angkatan 1990 adalah sebuah gerakan sastra yang muncul pada era 1900 di Indonesia. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap keadaan politik dan sosial pada masa itu, di mana masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan besar-besaran, termasuk perubahan politik dan kebudayaan. Secara historis, pada awal 1990-an, Indonesia masih mengalami masa transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi. Hal ini berdampak pada kesadaran masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, termasuk kesadaran akan isu-isu politik dan hak asasi manusia. Pada saat yang sama, masyarakat juga semakin terbuka terhadap pengaruh budaya barat, globalisasi yang semakin merajalela. Lalu secara sastra, gerakan angkatan 90-an ini diwarnai dengan adanya perubahan dalam gaya penulisan dan tema-tema yang diangkat. Karya-karya angkatan 90-an ini cenderung lebih kritis, kontroversial, menyentuh isu-isu sosial dan politik yang penting, serta menggunakan bahasa yang lebih bebas. Karakteristik sastra angkatan 1990-an. Yang pertama, kecenderungan dominan dari penyair yaitu lebih menyodorkan unsur estetika. Penulis pada angkatan ini sangat memperhatikan keindahan kata dan penyusunan kalimat seperti angkatan sebelumnya. Lalu, banyak mengangkat tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Tahun 1990 banyak terjadi peristiwa yang mempengaruhi kehidupan sosial politik secara nasional. Hal itu menjadi topik dan tema yang paling banyak diangkat. 4. Mulai memunculkan masalah gender. Penulis di sini sudah mulai bersuara atau speak up masalah gender seperti feminisme dan lain sebagainya. Yang kelima, gaya penulisan yang eksperimental. Anggota angkatan 90-an cenderung menggunakan gaya penulisan yang lebih bebas dan eksperimental, seperti menggunakan bahasa sehari-hari, dialog yang tidak teratur, dan pemotongan kalimat yang tidak biasa, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, menggunakan media yang luas. Anggota angkatan 90-an memanfaatkan media yang lebih luas untuk menyebarkan karyanya, seperti majalah, surat kabar, atau festival sastra, dan lainnya. Tokoh-tokoh angkatan 1990-an. Yang pertama ada Ayu Utami. Ayu Utami mengangkat isu-isu feminisme, seksualitas, dan kebebasan berekspresi, serta menggunakan bahasa yang lebih bebas dan tidak terikat pada aturan-aturan sastra tradisional. Karya sastra Ayu Utami yaitu Saman pada tahun 1998, Larung 1998. Lalu ada Jenar Maesa Ayu Dewi Lestari yang mengangkat isu-isu feminisme, seksualitas, dan identitas serta mengekspresikan bahasa yang lebih bebas dan tidak terikat pada aturan-aturan tradisional. Karya sastranya yaitu Mereka Bilang Saya Monyet dan Menakjubkan. Lalu yang ketiga ada Ahmadun Yosi Hervanda dengan karyanya Sajak Penari pada tahun 1990, Sebelum Tertawa Dilarang 1997, Fragmen-fragmen Kekalahan 1997, dan Sembahyang Rerumputan 1997. Lalu ada Hilman Hariwijaya, yaitu karyanya Olga Saputra Roda. Lalu ada Hilman Hariwijaya dengan karyanya Olga Sepatu Roda pada tahun 1992 dan Lupus ABG 11 novel 1995 sampai 2005. Masih banyak lagi para sastrawan dan karya sastra yang tidak disebutkan di sini. Masalah yang terjadi pada angkatan 1990-an. Pada tahun 1994, 3 media cetak ditutup pemerintah, Tempo, Editor, dan Detik. Inilah yang memicu inisiatif untuk membangun komunitas utan kayu. Maka berdirilah Institut Studi Arus Informasi pada tahun 1995 dan Gareli Lontar pada 1996 di sebuah kompleks bekas rumah di Jalan Utan Kayu nomor 68H Jakarta Timur. Menyusul kemudian Teater Utan Kayu pada tahun 1997. Ketika dulu banyak perdebatan antara individu, kini menjadi yang tertuang dalam sebuah komunitas-komunitas perdebatan, yang kini menjadi milik komunitas
Utan Kayu atau KUK, atau lebih khusus kepada Teater Utan Kayu atau TUK, dengan komunitas Ode Kampung atau KOK. Perdebatan antara KUK dengan TUK dan KOK dengan Bumi Putra yang hanyalah sebagai seumur sastra bocah. Perdebatan yang dikeluarkan bukan bersifat membangun, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan ketika menghadapi tantangan pertama, yaitu muncul perdebatan antara Bumi Putra dengan Takdir Ali Syabana dengan Amrin Pane yang mencakup hal dasar, yaitu dasar budaya bangsa kita, barat atau timur. Baik, yang berikutnya adalah latar belakang munculnya angkatan 2000-an dalam sejarah sastra Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakanginya? Nah, kali ini saya akan membahasnya. Yang pertama yaitu ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Banyak penulis muda yang memanfaatkan teknologi dalam proses penulisan dan juga penerbitan karya-karya mereka. Situs web dan blog menjadi salah satu platform yang populer bagi para penulis untuk mempublikasikan karya-karya mereka secara online. Hal ini memudahkan para penulis untuk memperluas jangkauan pembaca dan mempromosikan karya-karya mereka. Lalu yang kedua ada pengaruh globalisasi. Mengapa globalisasi sangat berpengaruh terhadap angkatan ini? Karena pada dunia sastra angkatan ini banyak penulis muda yang terinspirasi oleh pengalaman dan ide-ide dari berbagai negara. Hal ini terlihat dalam karya-karya sastra mereka yang seringkali memadukan antara elemen-elemen lokal dan juga global. Pengaruh globalisasi juga tercermin dalam gaya penulisan mereka yang lebih lugas dan santai, dan juga lebih dekat dengan bahasa sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu pergeseran nilai-nilai. Mengapa ini sangat berpengaruh juga? Karena pada periode ini terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam karya-karya sastra mereka yaitu lebih terbuka dan juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Banyak penulis muda yang mengekspresikan pandangan mereka terhadap berbagai isu-isu sosial, politik melalui karya-karya sastra mereka. Lalu yang keempat ada budaya pop. Budaya pop juga mempengaruhi dunia sastra pada angkatan ini. Karena pada angkatan ini penulis muda banyak menghubungi budaya musik dan juga komik. Lalu untuk nuansanya agar lebih segar dan juga lebih bervariasi. Dan selanjutnya yaitu karakteristik sastra pada angkatan 2000-an. Antara lain yaitu yang pertama, penggunaan bahasa yang lebih lugas dan santai. Salah satu ciri khas dari sastra angkatan 2000-an adalah penggunaan bahasa yang lebih lugas dan santai. Gaya bahasa yang digunakan cenderung lebih dekat dengan bahasa sehari-hari, sehingga membuat karya-karya sastra lebih mudah difahami oleh pembaca. Lalu yang kedua yaitu tema yang beragam. Tema yang beragam diangkat pada karya sastra angkatan 2000-an, juga sangat beragam. Beberapa tema yang banyak diangkat antara lain adalah krisis identitas, politik, kemanusiaan, dan sejarah. Lalu yang ketiga yaitu multikulturalisme, yaitu karya sastra yang pada angkatan 2000-an seringkali menampilkan pengalaman dan sudut pandang dari berbagai budaya dan latar belakang yang berbeda. Lalu yang keempat ada eksperimen. Penulis-penulis dari angkatan 2000-an cenderung lebih eksperimental dan berani dalam mencoba gaya penulisan yang baru dan berbeda. Arti 9-10 orang murid. Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni.
Salah satu tokoh penting yang menjadi tonggak perkembangan pada angkatan 2000 dalam sejarah sastra adalah Andrea Hirata. Dengan karyanya yang fenomenal, Laskar Pelangi pada tahun 2005. Novel ini menjadi buku terlaris di Indonesia dan memperoleh berbagai penghargaan, termasuk penghargaan Khatulistiwa Literary Awards pada tahun 2005. Selain Andrea Hirata, terdapat juga Dewi Lestari dengan karyanya yang populer Perahu Kertas pada tahun 2009 yang telah diadaptasi menjadi film dan mendapatkan sambutan yang baik dari penonton. Berikut beberapa pengarang dan karyanya pada angkatan 2000-an. Antara lain, yang pertama, Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi adalah novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan dari Indonesia. Novel pertamanya adalah novel Negeri Lima Menara yang merupakan buku pertama dari trilogi novelnya. Karya fiksinya dinilai dapat menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Walaupun tergolong masih baru terbit, novelnya sudah masuk dalam jajaran bestseller pada tahun 2009. Kemudian meraih Anugerah Pembaca Indonesia 2010. Dan pada tahun yang sama juga masuk nominasi Khatulistiwa Literary Award, sehingga PTS Litera, salah satu penerbit di negeri jiran Malaysia, tertarik menerbitkan di negaranya dalam versi bahasa Melayu. Beberapa karyanya sebagai berikut. Yang pertama, Negeri Lima Menara pada tahun 2009, kemudian ada Ranah Tiga Warna pada tahun 2011, dan ada juga Rantau Satu Muara pada tahun 2013. Ayu Utami dikenal sebagai novelis sejak novelnya yang berjudul Saman memenangi sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Dalam waktu 3 tahun, Saman terjual 55.000 eksemplar. Berkat Saman pula, Ayu mendapat Prins Claus Award pada tahun 2000 dari Prins Claus Fund, sebuah yayasan yang bermarkas di Den Haag, Belanda, yang mempunyai misi mendukung dan memajukan kegiatan di bidang budaya dan pembangunan. Beberapa karya Ayu Utami adalah sebagai berikut. Yang pertama, Larung pada tahun 2001, dan ada Si Parasit Lajang pada tahun 2003, dan ada juga Bilangan FU pada tahun 2008. Selanjutnya ada Haji Habibur Rahman El-Sirazi. Ia juga dikenal sebagai sutradara, dai, penyair, sastrawan, pemimpin pesantren, dan penceramah. Karya-karyanya banyak diminati tak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Australia, dan komunitas Muslim di Amerika Serikat. Karya-karya fiksinya dinilai dapat membangun jiwa dan menumbuhkan semangat berprestasi pembaca. Berikut beberapa karyanya. Yang pertama, ada Ayat-Ayat Cinta pada tahun 2004, kemudian Di Atas Sajadah Cinta pada tahun 2004, Ketika Cinta Berbuah Surga pada tahun 2005, kemudian Pudarnya Pesona Cleopatra pada tahun 2005, dan Ketika Cinta Bertasbih 1 pada tahun 2007. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada angkatan 2000-an. Antara lain, yang pertama adalah banyak munculnya sastra perkelaminan yang cenderung merusak moral bangsa. Munculnya sastra yang berbau seks ini menuai berbagai pro dan kontra, khususnya dari kalangan sastrawan. Saud Sitomorang dan Wowo Hestiawan lewat jurnal Bumi Putranya jelas menentang sastra yang berbau seks tersebut. Terlebih lagi, sastra seperti ini didukung sepenuhnya oleh TUK atau Teater Utan Kayu yang sekarang berubah nama menjadi KUK, Komunitas Utan Kayu, yang menurut keyakinan mereka merupakan
antek-imperialis atau sekutu Amerika. Sastra seperti itu tidak lain akan merusak moral negeri ini. Menepi semua itu, sebetulnya dalam dekade angkatan 2000 ini, khususnya pengarang perempuan tidak semuanya pro terhadap sastra yang berbau seks tersebut. Kemudian, masalah berikutnya adalah beberapa sastrawan cenderung sekuler dan feminis dalam menuliskan karyanya. Seiring dengan arus globalisasi dunia di samping pendidikan, pengarang perempuan masa kini yang semakin tinggi membuat para pengarang perempuan tersebut semakin maju pola pikirnya. Tentu saja hal tersebut turut memengaruhi cara mereka menyuarakan isu-isu ketertindasan perempuan. Karya-karya mereka, menurut banyak kalangan pemerhati sastra, dirasakan telah berhasil mendobrak keterkungkungan perempuan dan nilai-nilai patriarkis melalui ekspresi dan gaya bahasa yang digunakan. Mengenai penggambaran seksualitas yang sedemikian terbuka, mengindikasikan kekuasaan yang ingin ditampilkan oleh para pengarang perempuan tersebut. Meski mendapat banyak kritikan dari pengamat sastra karena banyak mendeskripsikan aktivitas seksualitas, tidak membuat para feminis risih karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut sebenarnya merupakan simbol kedikdayaan perempuan. Hal yang menyebabkan pergeseran ideologi feminis antara angkatan tersebut diantaranya karena perjuangan kaum perempuan masa kini yang ingin benar-benar dihargai sebagai perempuan dan tidak ingin dijadikan makhluk kelas 2 yang terpinggirkan.